Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Haryadi. Sejumlah informasi teraktual di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, kali ini Perdunu atau Persatuan Dukun Nusantara menggelar konferensi pers di kantor PCNU Banyuwangi. Dalam pembahasannya, Perdunu mengklarifikasi terkait kata santet yang digunakan. Seperti halnya festival santet yang berencana akan diselenggarakan di Banyuwangi. Hal ini bertujuan untuk menghindari persepsi masyarakat mengenai arti santet yang masih dianggap tabu. Pemirsa, setelah memenuhi panggilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu pada Rabu siang melaksanakan konferensi pers kepada sejumlah awak media di Banyuwangi, Jawa Timur. Konferensi pers tersebut dilaksanakan di Aula Kantor PCNU Kabupaten Banyuwangi. Dalam konferensi pers, Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu memutuskan untuk menghapus kata santet dalam festival santet yang beberapa hari ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Meski berencana mengubah kata santet dalam festival santet, Perdunu masih tetap menggunakan kata dukun dalam perkumpulan yang mewadahi para ahli metafisika tersebut. Menurut Ketua Umum Perdunu, Gus Abdul Fattah Hasan mengatakan, setelah menggelar rapat internal, pihaknya sepakat untuk menghilangkan istilah santet dalam setiap kegiatan Perdunu. Keputusan ini diambil berdasarkan masukan-masukan dari forum klarifikasi di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi beberapa hari yang lalu. Keputusan ini diambil lantaran kata santet memang memiliki makna yang tabu dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, pihak Perdunu masih belum bisa mengganti kata dukun dalam penamaan organisasi tersebut. Terkait hasil dari rapat di internal Perdunu bahwa Perdunu sepakat untuk tidak menggunakan kalimat santet dalam wacana kegiatan maupun setiap kegiatan yang akan digelar oleh Perdunu. Yang kedua, Perdunu dengan kepanjangan Persatuan Dukun Nusantara Indonesia untuk penggunaan kata dukun ini masih akan digunakan dan nanti kita akan mendalami kajian-kajian. Ketika nanti sudah kami simpulkan, kami akan mendaftarkan di Kemenkumham kepastian dari nama Perdunu dan kepanjangannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan bahwa suara gemuruh kembali terdengar dari Gunung Raung. Selain itu, Gunung Raung juga masih mengeluarkan material vulkanik dan gempa tremor. Namun demikian, Kepala Pos Pantau Gunung Raung menyatakan masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas seperti biasa dengan tetap menggunakan masker maupun kacamata sebagai sarana pelindung diri. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyatakan bahwa suara gemuruh kembali terdengar dari sekitar lereng Gunung Raung. Suara gemuruh tersebut masih terdengar pada Rabu 10 Februari 2021. Selain suara gemuruh, menurut pantauan dari petugas pos pengamatan Gunung Raung,
pada pukul 12 malam hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat, gunung api tersebut masih menyemburkan material vulkanik di sekitar kawah, serta masih terlihat cahaya api pada malam hari. Selain itu, gempa tremor juga masih terus terekam dengan amplitudo 3 hingga 18 mm. Sedangkan asap kawah teramati berwarna kelabu dan cenderung mengarah ke timur dengan intensitas sedang hingga tebal, dengan ketinggian 2000 meter di atas puncak kawah. Menurut Kepala Pos Gunung Raung, Mukijo mengatakan, hingga saat ini Gunung Raung masih mengeluarkan asap atau abu vulkanik. Mukijo juga menjelaskan bahwasanya abu vulkanik masih terdampak di wilayah Banyuwangi bagian utara, bahkan hingga ke wilayah Bali. Sampai hari ini, hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, status Gunung Raung masih waspada, erupsi masih terus berlangsung, aktivitas ditandai dengan keluarnya abu vulkanik, kemudian suara gemuruh, sinar api ketika malam. Pagi ini abu vulkanik mencapai ketinggian 2000 meter di atas puncak, dominan mengarah ke timur, sehingga potensi hujan abu masih sama seperti kemarin di sektor timur Gunung Raung. Sampai saat ini status masih waspada, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang. Potensi bahaya sampai saat ini masih di seputaran kawah saja, untuk masyarakat masih aman. Hanya perlu untuk kita mengantisipasi dampak dari abu vulkanik dengan memakai masker atau kacamata apabila beraktivitas di luar rumah. Gempa tremor sampai saat ini masih terekam dengan amplitudo 3-18 mm, dominan 7 mm. Sampai saat ini masih dinyatakan diwaspada ya, karena untuk penduduk masih dinyatakan aman, penduduk masih cukup jauh dan masih cukup jauh dari zona 2 km yang ditetapkan, dan sampai saat ini potensi bahaya yang ditimbulkan dari erupsi ini masih di seputaran kawah saja. Secara umum masih seperti tanggal 7 sampai tanggal 9, di mana asap dominan ke timur, kemudian daerah yang berpotensi untuk hujan abu diantaranya Kecamatan Licin, Kecamatan Glaga, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, dan sekitarnya. Sampai Bali, sampai kemarin tanggal 9 masih dilaporkan adanya abu yang sampai ke Bali ya. Potensi sampai sekarang masih ada karena abu vulkanik masih terus keluar. Meski demikian, Mukijo menambahkan, untuk adanya abu vulkanik tersebut, masyarakat masih dipersilakan beraktivitas secara normal dengan mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan kacamata. Pasalnya, abu vulkanik tersebut berbahaya bagi kesehatan pernafasan serta mata. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, petugas gabungan yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kecamatan atau Porpimka Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar operasi justisi. Dari operasi ini, puluhan pelanggar dibuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Hal ini diterapkan demi mengurangi penularan virus COVID-19 serta demi kesehatan bersama. Pemirsa, petugas gabungan yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kecamatan atau Porpimka Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar operasi justisi pada Rabu 10 Februari 2021. Operasi justisi yang dilakukan di Kecamatan Gambiran ini terdiri dari petugas kecamatan, Polsek Gambiran, Koramil, perangkat desa Gambiran, Satpol PP, dan petugas Puskesmas Gambiran. Dalam operasi yang digelar secara merata di Banyuwangi ini, puluhan pengguna kendaraan terkena razia lantaran mengindahkan atau tidak mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pelanggaran yang didapatkan petugas rata-rata masyarakat tidak menggunakan masker. Operasi yang digelar di jalan raya depan kantor Desa Wringin Rejo ini bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan atau para pelanggar diberikan surat pernyataan dan peringatan agar tidak mengulangi lagi kebiasaan buruknya demi kesehatan bagi semuanya.
Selain membuat surat pernyataan bagi para pelanggar, petugas juga membagikan masker bagi pengendara kendaraan yang lalu lalang di jalan desa tersebut. Oleh petugas, mereka yang melakukan pelanggaran diberikan masker dan mengenakannya langsung dengan beberapa pelanggar dengan benar agar digunakan tiap saat. Menurut AKP Suryono, Kapolsek Gambiran menyampaikan, operasi justisi ini digelar tiap saat dan dilakukan berpindah-pindah dari desa ke desa dan daerah lain sewilayah kecamatan. Meski menurutnya ada banyak masyarakat yang sudah memahami kesadaran membawa masker, namun ada banyak pula yang lupa lantaran dianggap pandemi sudah berlalu. Secara terjadwal kita melaksanakan kegiatan operasi justisi untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Bahwasanya untuk sekarang ini COVID itu belum selesai. Jadi masyarakat yang pada intinya sebenarnya masyarakat sudah banyak yang sadar. Akan tetapi mengingatkan mereka yang belum sadar. Kalau kita prosentasekan kira-kira ya 10% aja nggak ada yang lewat kita operasi yang tidak pakai masker atau menggunakan masker, dia bawa masker tapi tidak dipakai. Sehingga kita ingatkan kembali supaya mereka tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan. Kita bagi-bagi masker dan kita buatkan pernyataan supaya mereka tetap ingat bahwa pentingnya masker ini untuk penyebaran COVID. Apa setiap hari dilakukan, Pak? Ya, kita secara terjadwal kita laksanakan bersama-sama dengan Muspika, dengan kepala desa dan masyarakat. Kita jadwal tiap hari berkeliling. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda dengan cemilan kerupuk? Ya pemirsa, cemilan favorit ini menjadi produk unggulan UMKM Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari. Abdul Khalid, pengusaha kerupuk, mempertahankan produksinya sejak tahun 90-an hingga saat ini. Ya, usaha miliknya pun dapat memenuhi kebutuhan pasar hingga luar daerah. Pemirsa, siapa yang tak tahu kerupuk? Makanan ringan yang terbuat dari tepung merupakan camilan favorit warga Indonesia. Kerupuk merupakan makanan ringan asli Nusantara. Tak lain, camilan yang dibuat dari adonan tepung tapioka yang dicampur bahan perasa, bumbu, udang ataupun ikan sangat mudah dijumpai. Kerupuk tidaklah selalu berbahan dasar tepung tapioka, ada juga yang terbuat dari sisa nasi seperti kerupuk nasi. Secara umum, pembuatan kerupuk dapat melewati 3 proses persiapan, yaitu pembuatan, pengeringan, kemudian pemasakan dengan digoreng ataupun dibakar. Kerupuk bertekstur garing tersebut seringkali dijadikan pelengkap berbagai kuliner Indonesia. Seperti halnya produksi kerupuk rambak tepung yang tengah diproses oleh warga Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari ini misalnya. Produksi kerupuk di desa ini merupakan dari produk UMKM yang banyak dikembangkan oleh warga desa sekitar. Dikarenakan hasil dari produksinya dapat memenuhi kebutuhan pasar, tidak hanya di Banyuwangi saja, seperti halnya Bali, Lumajang, dan Situbondo. Dengan demikian, produk unggulan Desa Sukojati ini yang tak lain dapat menunjang perekonomian warga sekitar di desa tersebut. Salah satu produk unggulan inilah yang menjadi penopang kebutuhan ekonomi keluarga sejak puluhan tahun lalu. Salah satu produksi kerupuk rambak tepung di Desa Sukojati ini ialah milik Abdul Khalid yang sejak tahun 90-an memproduksi usaha kerupuk hingga sampai saat ini. Dalam sehari dapat mengolah bahan baku kerupuk seperti tepung sebanyak 2 kintal. Kemudian diproses masak hingga sampai tahap awal penjemuran yang dapat membutuhkan waktu selama 4 jam. Setelah proses penjemuran dan pemotongan, sampailah di proses akhir yaitu packaging. Dalam proses pembuatan kerupuk tersebut, ia dibantu oleh karyawannya sebanyak 6 orang. Hal ini juga merupakan bagian kecil dari pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk saling menunjang kebutuhan ekonomi. Dalam proses penjemuran tersebut yang hanya memanfaatkan alam sebagai media pengeringan ini,
seringkali didapati kendala dalam proses pengeringannya. Dikarenakan cuaca pada musim penghujan saat ini. Hal tersebut membuat produksinya mengalami penumpukan. Dari dampak pandemi saat ini, ia merasakan ketika pergerakan pasar yang mengalami ketidakstabilan. Ia pun berharap agar usahanya tetap berjalan lancar, serta harga tepung tetap stabil. Hal ini sebagaimana untuk mempertahankan harga kerupuk miliknya. Ya, bahannya dari tepung tapioka dengan terigu, ya dengan rempah-rempah, ya bumbu lah. Kemudian diaduk, diilik, setelah itu dicetak, dikukus, ya jadilah seperti itu. Kemudian dijemur, setengah kering, diiris seperti ini, ya dijemur lagi sampai kering. Pemasarannya itu ya sekitar 67% ke Bali, yang di lokalan juga ada. Ya, ada juga ya kadang ini kan ngangkut pasar juga, kan tak selamanya ratingnya naik, ya kadang ya turun, banyak hal. Kalau musim gini ini ya musim hujan, ya dalamnya ya panas. Saya lancar-lancar saja, harga tepung stabil, pemasarannya juga ya bagus. Artinya tidak ada lonjakan harga, tidak bahan-bahannya tetap kan. Kalau yang susah itu kalau kadang-kadang tepungnya naiknya terlalu tinggi, saya jualnya susah untuk naikkan. Nah, pasarnya kan ini kan juga persaingan kan banyak. Saya bisa naikkan, yang lain tidak, akhirnya di situ. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Haryadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan Sampai jumpa.